Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syirut Sayati dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan membahas tentang materi biologi yang berjudul struktur dan fungsi tumbuhan jaringan. Nah, tumbuhan jaringan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, di sini saya akan membahas tentang jaringan embrional saja. Jaringan embrional adalah jaringan sel-sel yang masih aktif ulang diri secara bermitosis. Kemampuan jaringan meristem secara bermitosis secara terus-menerus akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami perkembangan tinggi dan tumbuh. Lalu ada ciri-cirinya, yaitu tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah diri dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, tidak memiliki ruang antar sel atau tersusun rapat, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, lalu poligonal, koboid atau prismatik, dan dindingnya berdinding tipis. Lalu sel-selnya mengandung banyak protoplasma dan sel-selnya itu memiliki satu atau dua inti nukleus. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang pertama ada jaringan primer. Jaringan primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah diri, lalu letaknya ada di ujung pucuk atau ujung akar. Nah, fungsinya itu menyebabkan pertumbuhan vertikal sehingga mengalami perpanjang batang dan akar. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Sel-sel meristem ini terletak pada berbentuk pipi dan primer, terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem, menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Lalu ada jaringan meristem berdasarkan posisinya. Berdasarkan posisinya ini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan apikal, jaringan interkaler, dan jaringan lateral. Jaringan apikal ini terletak di ujung pucuk atau ujung akar dan menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal yang akan berkembang menjadi cabang samping. Lalu ada jaringan interkaler. Jaringan interkaler ini terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Fungsinya itu menyebabkan terbentuknya bunga. Lalu ada meristem interkaler atau askilar atau meristem antara yang letaknya itu terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Fungsinya itu menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk meristem interkaler termasuk jaringan primer. Meristem interkaler batang itu rumputnya tidak memiliki kedudukan yang tetap, melainkan berubah-ubah bersama dengan memanjangnya ruas. Lalu ada meristem lateral atau meristem samping. Nah, letaknya itu terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar, contoh kabium, pembuluh, dan gabus. Fungsinya itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar terbentuk akar membesar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.